Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan melakukan demo tes untuk sebuah trafo 5 ampere CT yang akan saya fungsikan sebagai trafo matching, yang nantinya akan saya input dari ampli OCL ya. Adapun bentuknya seperti ini, dan untuk ukuran kernnya ini untuk panjang kali lebarnya 7,5 kali ini ya, 6,5. Tebalnya 44,2 cm. Jadi ini trafonya seperti ini, 5 ampere kecil. Kemudian kita akan tes ini. Nanti kita bebani, di input kita kasih strom 220 volt AC adjustable dengan menggunakan alat andalan saya ini, yaitu trafo Variac 500 VA. Dan untuk CT nya ini sudah saya belah ya, jadi saya tidak perlu untuk menggulung trafo. Saya juga sudah pernah menggulung trafo seperti ini, tapi itu nanti akan kita bahas di bagian yang lain. Jadi kita tidak perlu menggulung trafo, kita fungsikan saja trafo 5 ampere CT seperti ini. Kita belah CT-nya. Di sini pasti ada CT itu kan ada 2 kawat email ya. Kawat email yang ketemu di situ ini agak lama nih prosesnya nih kalau didemokan, karena ini membutuhkan waktu yang panjang. Jadi langsung saja sudah jadi seperti ini. Jadi sebelahnya akan terpotong nih dari CT, kemudian 30 volt yang di sebelah sini yang akan saya gunakan sebagai input, kemudian CT yang sebelah sini nanti sebagai output, atau bisa bolak-balik. Untuk bagian yang 220 untuk primernya ini kita tidak pakai gitu. Kalau nanti dipakai, kalau dikasih tegangan, maka dia akan muncul tegangan juga di ujung-ujungnya ini. Dan ini sebaiknya nanti ditutup aja atau dibiarkan, karena itu nyetrum. Kemudian untuk setup skemanya ini ada, ini nanti untuk mengukur power input dan juga power output dengan cara dikurangkan dari idle wattnya berapa, nanti kemudian kita kurangkan dari hasil, kita kurangi dari hasil pembacaan akhir. Kemudian untuk skemanya seperti ini ya, jelas ya. Ini masuk, ini trafo Variac yang tadi, yang ini masuk ke sini, kemudian kita ukur tegangan dan ampernya masuk ke trafo, kemudian ditransformasikan oleh trafo tegangannya ke output. Kemudian di sini juga saya pasang ampere dan juga volt. Dan untuk yang ini ada dummy load di sini 8 ohm 100 watt. Sebenarnya kalau mau lebih aktual harusnya saya punya beban 4 ohm 16 ohm, tapi untuk resistornya saya belum punya ya, karena sekarang mahal ini. Kemarin saya beli ini 35.000 kok sekarang dijual oleh tokonya 125.000. Saya komplain juga nih di Tokped Clean Store Tangerang, lu kok harganya segitu kan? Katanya harganya naik gitu. Ya lucu aja, masa dari 35.000 ke 125.000. Oke, tanpa panjang lebar, itulah untuk cerita di balik dummy load resistor 8 ohm 100 watt ya. Jadi dia mampu mendisipasikan daya pada 8 ohm 100 watt resistif. Anggaplah ini sebagai speaker. Jadi di sini kita tidak menggunakan speaker.
Nantinya besok juga akan saya demokan yang menggunakan speaker, tapi besok ya di bagian lain, karena kalau dicampur nanti akan menimbulkan kerumitan. Baiklah, langsung saja. Jadi seperti ini. Kemudian untuk input di sini saya tidak tunjukkan ya, untuk nantinya bagaimana cara memasukkan ini. Ini ada pokoknya di sini. Kemudian nanti tegangannya ini kita masukkan dan akan keluar tegangan terbaca di sana ya, untuk ampere dan voltnya. Oke, jelas ya. Kemudian di sini skemanya seperti ini. Ini kan banyak ya. Jadi langsung saja, di sini ada 0, kemudian di sini ada 12, ada 18, ada 24, ada 30 ya. Di sini kurang saya gambarnya. Tapi ini saya anggap mewakili begitu. Nanti akan kita ukur per tabnya ini berapa hasilnya jika dibebani dengan 8 ohm. Jadi 0, 12, kemudian ke 18, kemudian ke 24, ke 30 ya. Itu cukup jelas ya. Ya, langsung saja akan saya demokan untuk powernya ya, untuk tes input powernya. Kemudian sudah siap, dan power saya masukkan di input. Nanti yang akan saya baca adalah kalau dia sudah dibebani, bukan dalam kondisi dia tidak mendapatkan beban, karena akan beda hasilnya tegangannya. Tentunya kalau dikasih beban maka dia akan turun tegangannya, jadi drop. Untuk input sudah siap. Ini untuk CT nya yang satu ini kuning ini CT. Kemudian di outputnya ini langsung ke 12 ya. Wow, ada percikan api ya, tapi ini aman karena kita di belakang trafo variak dan ini hanya 12 volt AC. Ini agak gitu kira-kira. Dan untuk outputnya kita masukkan untuk bebannya di 12 kan, dia akan narik, ada arus, kemudian terbaca juga untuk tegangannya. Oke, ini pada 12, inputnya 15 volt. Kemudian pada input 15 volt. Untuk ampere ini langsung ya, sebentar, ini harusnya terbaca, ini tidak langsung. Ini harusnya terhubung dengan ampere meter secara seri dulu agar terbaca. Elektroboom ya, berani aja karena ini hanya 12 volt. Jadi seperti ini ya. Ini pada 12 volt, pada tab 12 volt. Untuk input pada tab 12 volt, ini saya turunkan hingga jadi 12 volt ya, jadi 12 volt. 12 volt di sini. Input 12 volt,
arusnya 2 ampere, kemudian untuk wattnya terbaca 29 watt, tetapi harus kita kurangi dari kondisi idle-nya. Ini agak rumitnya di sini nih, makanya nanti akan langsung saya summary juga untuk hasilnya. Jadi dia tanpa kita bebani di output, trafo ini sudah makan 14 watt. Ini juga termasuk trafo input ya, termasuk trafo input. Rugi-rugi ini disebabkan oleh rugi-rugi daya dari trafo input, dari signal source, kemudian juga dari trafo ini sendiri, trafo DUT, device under test. Jadi cukup banyak yang harus kita kurangkan, yaitu sebesar 13,8, 13,7 dikurangi 13,7 ya. Kemudian terbaca 28 watt. Kemudian kalau 12 kali 2 berarti kan 24 watt. Nih. Jadi saya langsung menggunakan perkalian di sini saja biar akurat, karena kita punya volt ampere. Jadi ketemunya VA ya, bukan watt tapi VA. Karena kita harus memperhitungkan faktor daya. Kita belum tahu nih faktor daya trafo ini, karena faktor daya itu hanya bisa diukur dari input. Input yang diukur trafo daya untuk variaknya, bukan faktor daya untuk ininya, untuk yang kita ukur ini. Tuh. Jadi terukur 24 VA. Ini terbaca 7 volt. 7 volt, arusnya 1,2. Dan setelah ini saya akan naikkan ke tab selanjutnya, yaitu 18 volt. 18 volt yang saya untuk tabnya saya pindahkan ke 18 juga. Kalau di 20 tetap 24 berapa? 4 volt. Kalau di 12 maksudnya, tetap di 12 maka 4 volt untuk outputnya. Kemudian untuk input 18 ya, kita sesuaiin ke 18. Kurang naik dikit. Oke, naik dikit. Kemudian dari output didapatkan ke 18 juga. 18 input saya naikkan ke 18 kali 2 18 kali 2,1 2,2 ya, 2,2. Nanti aja ngaliinnya. Kemudian di output terbaca 10 volt, sama-sama 18 ya. Input 18 di tab 18 volt, output juga 18 volt. Kemudian untuk arusnya terbaca 1,8. Baiklah pemirsa, akhirnya untuk pengukuran sudah selesai ya. Jadi di sini saya tinggal melihat, kita tinggal melihat seperti ini nih hasilnya nih.
untuk tab 12 volt kita input dengan 12 volt, terbaca inputnya 24 VA pada tab 12 volt, kemudian outputnya terukur 10,4 pada tab 18 volt dikasih input 12 volt, terbaca inputnya 36 VA, kemudian untuk outputnya terbaca 18,4 VA. Pada tab 24 dikasih 12 volt, maka terbaca untuk inputnya 50,4 VA dan outputnya terbaca 27,6 VA. Kemudian pada tab 30 volt dikasih 12 volt, terbaca input 64,8 VA dan pada output terbaca 30 VA. Jadi ini untuk data kasarnya ya, seperti ini. Kalau pengen lihat atau pengen di screenshot, ini saya lakukan untuk pengukurannya seakurat mungkin dengan peralatan sederhana yang kita punya. Dan kemudian pada summary, nah ini sudah saya buat summary-nya agar untuk data yang tidak perlu kita tidak hadirkan ya. Dan seperti ini nih. Ini untuk skemanya seperti ini. Saya gambar seperti ini gambarannya ya. Sudah cukup jelas ya, di input dikasih strom dari variak, kemudian masuk ke 0 dan masing-masing tab. Kemudian di output juga begitu. Di output nanti kita bebani dengan beban dummy load 8 ohm 100 watt. Dan untuk pengukurannya saya lakukan begini nih. Saya tidak menggunakan semuanya diukur kemudian dibebani begitu saling silang, tapi saya hanya melakukan pengukuran demikian. Jadi pada input, misalkan saya sebutkan tadi untuk input 12 volt ya, jadi tetap 12 volt ini dapat masing-masing tetap di tab 12 volt ini. Kemudian outputnya ini yang saya ukur, yang saya bebani berpindah-pindah ya. Jadi jelas ya, dari 12, 18, 24 hingga 30. Begitu juga dengan tab 18 volt juga begitu. Saya kasih di 18 volt itu tegangan 18 volt, maka kemudian saya ukur untuk pembebanannya di output bagaimana. Dengan 24 juga demikian, dengan 30 juga demikian. 30 dikasih voltase 30 volt di input saja, tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini, tidak saya ukur nih. Jadi kemudian untuk outputnya ini yang kita pindah-pindah. Dan adapun untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Ini ya, jelas ya, untuk input 12 volt pada tab 12 volt terbaca 24 VA, kemudian outputnya 10,4 VA. Pada tab 18 terbaca 36 VA, output 18,4 VA. Kemudian pada tab 24 terbaca input 50,4, kemudian output terbaca 27,6. Kemudian pada tab 30 volt terbaca input
64,8. Kemudian pada output terukur 30 VA. Nah, saya menggunakan istilah VA di sini karena saya hanya melihat dari properties volt kali ampere ya, alias tegangan kali arus, tidak dalam ukuran watt. Karena yang kita ukur di sini kalau untuk menyimpulkan watt, maka saya harus menghitung power factor. Ini akan membuat pengukuran menjadi lama dan berbelit-belit. Yang kita lakukan di sini adalah melakukan summarizing ya, melakukan penyimpulan berdasarkan data kasar saja. Jadi demikian. Kalau kita lihat di sini hubungan antara input dan output, ini bisa kita simpulkan untuk tegangan, untuk VA input itu adalah 2 kalinya dari output, alias outputnya separuhnya dari VA input. Nah, di sini ini adalah termasuk karena adanya rugi-rugi dari penyaluran dari masing-masing gulungannya, dari primer ke sekundernya. Dari gulungan input ke gulungan output ada hilang separuh ya, bahkan separuh lebih. Tapi rata-rata jika kita melihat dari angka di sini, ini rata ya. Kalau inputnya 36, ini misalkan pada 15 volt ya, saya input 15 volt di tab 12 volt ini ya, maka akan terbaca input 36, kemudian output 17,6 gitu. Kenapa saya juga melakukan sampling pada 15 volt sementara tabnya tidak ada yang 15 volt? Memang sengaja saya ingin melihat hubungannya dengan kalau pada 18 volt itu untuk tab 18 volt kalau dikasih 15 volt berapa. Nah, ini hasilnya untuk ini tab 18 volt ini. Jadi tab 18 volt dikasihin tegangan diam, kemudian di outputnya yang kita bebani. Jadi demikian nih datanya nih ya. Jadi kalau kita lihat untuk 12 volt ini mengeluarkan output 30 VA ya. Kalau pada tab 30 volt maka paling besar adalah 48,1 VA, inputnya 90 VA. Ini trafo sudah mulai panas nih karena dikeluarkan 90 VA ya. 90 VA itu ya, kita lihat dulu tegangannya berapa. Kalau 30 berarti 30 ke 90 berarti 3 ampere ya. Itu. Jadi seperti ini tab yang paling besar ya. Dia mampu hingga di sini, berarti pembebanan yang saya lakukan hanya sekitar 50 VA alias sekitar 50 watt yang saya lakukan di sini. Tuh. Kemudian kalau ada pertanyaan apakah trafo ini mampu hingga berapa VA? Ini kan 5 ampere ya. 5 ampere kalau 30 harusnya 30 kali 5. Jadi 150 VA ini. Bahkan pada posisi tertentu kalau saya overdrive untuk tegangan tadi terbaca hingga 200 VA. Sangat besar sekali. Kemudian saya anggap itu tidak perlu. Jadi kita dapat simpulkan untuk datanya adalah ya seperti ini ya. Ini saya diam dulu biar kalau misalkan Anda ingin melakukan pencatatan hasilnya seperti ini. Jadi sekali lagi semua ini menggunakan satu beban 8 ohm. Saya sebenarnya ingin membuat dibandingkan kalau bebannya 16 ohm bagaimana, kalau bebannya 4 ohm bagaimana, tetapi saya tidak mempunyai beban yang cocok sesuai dengan beban yang itu. Jadi ini hanya pada pembebanan
dengan 8 ohm ya. Jadi ternyata trafo seperti ini mampu diajar 200 watt. Ini mentransformasikan power dari power 200 watt pada 8 ohm dia mampu. Jadi hasilnya seperti ini pemirsa. Apabila Anda masih ada pertanyaan, bisa juga Anda tinggalkan komentar, nanti mungkin saya bisa jawab. Dan jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini agar channel ini tetap terus berkembang, menghadirkan percobaan dan eksperimen yang berhubungan dengan radio, berhubungan dengan listrik tentunya, dan hal-hal yang menarik yang jarang orang melakukan seperti ini. Begitu. Jadi kalau semua orang, saya kira banyakkan adalah ngomongin dari rumus gitu loh. Nah, oke lah, bagaimana kalau kita buktikan saja, kita bebani kemudian kita ukur. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini seperti berlawanan dengan kebiasaan banyak orang ya. Kalau bisa dihitung, yaitu hitungan trafo gitu loh. Tetapi di sini saya melakukan pengukuran dan hasilnya seperti ini. Jadi dengan demikian akan menjadi jelas. Orang ngomongin sekian VA, sekian watt itu berapa sih? Apakah mereka mengukurnya untuk ampernya, voltnya, baik di input atau output? Nah, di sini saya melakukannya agar Anda bisa tahu seperti apa scalingnya. Tuh, kalau ini diajar 100 watt, ini mulai panas. 200 watt ya tentunya panas dong. Gitu. Lalu bagaimana dengan dummy load? Ya, dummy load kan akan mendisipasikan daya sebesar yang dia bisa tarik. Ya berarti kalau 8 ohm 100 watt ya kemampuan dari dummy load itu adalah 100 watt. Tuh, dibebani lebih dari itu bisa, tapi dummy loadnya semakin panas. Ya, semoga ini bisa menginspirasi Anda di rumah jika punya trafo, pengen ngetes seperti apa. Ini selain kita tes dengan audio. Ini agar lebih meyakinkan, nanti juga akan saya tes dengan audio. Seperti apa bunyinya, tapi itu juga masih ada terbatasnya di kondisi saya nggak bisa ngetes full karena kondisi ruangan dan lapangan tidak memungkinkan. Jadi kalaupun saya melakukan tes audio, paling-paling saya hanya bisa sampai di level 20 watt audio. Pernah saya coba ya, kebetulan paling segitu udah sangat kencang sekali. Kalau kemudian ingin melakukan seperti tos sound seperti teman-teman, ya tentunya saya nggak bisa, karena kembali lagi terbatas pada kondisi di mana tempatnya tidak memungkinkan untuk itu, mengganggu tetangga juga. Nah, dengan seperti ini saya harap ini juga bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa kita bisa melakukan tes seperti ini tanpa menggunakan audio ya. Jadi seberapa besar wattnya, nah itu kita tahu. Tetapi kita tidak tahunya di sini suaranya seperti apa. Tuh, tidak bisa membedakan suara kenceng karena humming, drumming, atau karena input yang nggak jelas dengan sinyal wajar gitu. Tapi di sini saya ingin membuktikan di sini adalah pembebanan real buat suatu trafo itu bagaimana. Begitu. Ya, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir video ya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di kesempatan ngoprek trafo yang lain. Untuk trafo 416 sudah saya demokan ya. Apabila ada perlu nanti kita akan demokan juga seperti apa. Kita buat lagi videonya. Demikian. Ya, sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Salam mesra.